beberapa warta pada pagi hari ini. Nggak usah. Baksos GKIMI Bandung 2024. Kami dari gereja, dari diakonia gereja, ingin melaporkan bahwa kegiatan Baksos yang kami laksanakan pada bulan Maret kemarin berjalan dengan baik. Kami sangat berterima kasih untuk partisipasi jemaat-jemaat yang sudah mendukung dalam rangkaian acara Baksos kemarin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan ini adalah adan laporan ya, bisa dibaca nanti selengkapnya di majalah Warta. Yang kedua adalah ibadah Yud. Ibadah Yud akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024. Pembicaranya adalah Ibu Lewina. Temanya adalah temukan dan kebangkitan talentamu. Temukan dan kembangkan talentamu, yaitu Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Bagi yang punya putra-putrinya yang sudah remaja, mohon kehadirannya dan didukung. Yang ketiga adalah Youth GKIMI Bandung. Youth GKIMI Bandung akan mengadakan bakso sosial ya, ini di Panti Asuhan Anak Bakti Luhur Alma. Untuk tanggal pelaksanaan yaitu tempatnya yaitu hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 jam 10, tempat Jalan Taman Kopo Indah 2, Blok 3 C1 nomor 2829 Rahayu Margahasi. Kami mohon dukungan kepada jemaat-jemaat untuk pelaksanaan acara ke panti asuhan ini. Ini juga ya, diakonia juga nanti akan terlibat di situ. Jadi kami mohon dukungannya. Dan yang keempat adalah, yang terakhir adalah ulang tahun. Kami ucapkan ulang tahun buat Ibu Erliana tanggal 28 April, Saudara Marco Zonatan Wiryahanjaya 28 April, Ibu Mestawati Sihotang 30 April, dan Ibu A. Arbina Situmorang 3 Mei. Dan ini ada tambahan dari Komisi Bapak, akan diadakan ibadah Komisi Bapak hari Sabtu tanggal 4 Mei. Untuk sementara Komisi Bapak ini akan dilaksanakan di gereja. Untuk sementara waktu, kalau belum ada yang menyediakan tempat untuk ibadah ini, sementara untuk di gereja saja. Yaitu tanggal 4 Mei hari Sabtu jam 6 sore. Mohon ditunggu komisi-komisi Bapaknya untuk bergabung. Terima kasih. Demikian warta yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Selamat pagi jemaat. Minta waktunya sebentar untuk dari Departemen Penata Layanan untuk memaparkan secara garis besar program Departemen Penata Layanan yang setelah diadakan raker. Program yang pertama yaitu pendalaman Alkitab atau PA, dengan tujuan untuk mengajak jemaat untuk lebih lagi mendalami isi Alkitab sehingga jemaat lebih mengerti dan diharapkan ada pertumbuhan iman
dari para jemaat. Program ini diadakan 1 bulan 1 kali pada hari Rabu keempat dan telah berjalan mulai tahun kemarin, tahun 2023, dan tahun ini tetap diadakan. Selanjutnya, program yang kedua, yaitu ibadah gabungan persekutuan wilayah. Seperti diketahui, ada 3 persekutuan wilayah di gereja ini, yaitu persekutuan wilayah Kopo Permai, Ranca Manyar, dan Diaspora. Untuk ibadah gabungan ini diadakan dengan format didahului perjamuan kasih sebelum ibadah, dengan tujuan membangun kebersamaan, keakraban, dan saling berbagi antar jemaat. Diadakan 1 bulan 1 kali pada hari Kamis ketiga dan telah dimulai sejak bulan Februari 2024. Untuk 2 program awal ini memang terbuka untuk seluruh jemaat ya. Selanjutnya, program yang ketiga akan diadakan ibadah pelayan mimbar, merupakan program kolaborasi dengan Departemen SDM yang dikepalai Diaken Budi Bekti, dibantu juga oleh pemerhati pelayan mimbar Ibu Eni. Ditujukan untuk para pelayan mimbar, diharapkan agar ada terus bersemangat dalam pelayanan dan selalu memiliki hati yang rindu untuk melayani. Direncanakan juga diadakan 1 kali dalam sebulan. Waktu memang akan menyusul untuk diinfokan, karena program ini belum terlaksana. Itu 3 program dari Departemen Penata Layanan. Kami juga majelis mengharap partisipasi dari para jemaat untuk dapat mengikuti program-program yang telah dibuat para majelis. Demikian pemaparan dari Departemen Penata Layanan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau naikkan pujian dan syukur kita ke hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini, kita nyatakan segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi Tuhan. Terima kasih.
Ibu Saudara, untuk kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dari awal. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima selamatkan kami, terima kasih ya Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Hanya bagimu Tuhan, segala pujian dan syukur. Hanya bagimu Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Biarlah kita boleh memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan
Yohanes 6 ayat 35 berbunyi demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin, amin, amin. 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 Silakan dulu Bapak Ibu, saudara-saudari, sekali lagi saya menyambut untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, senang sekali kita boleh ada di penghujung ya bulan April ini. Kita ada di minggu terakhir di bulan April ini ya. Dan kita sudah boleh melaluinya, dan biarlah juga dalam perjalanan hidup kita merasakan tuntunan dan kuasa Tuhan, sehingga juga kita yakin ketika Tuhan izinkan juga kita masuk di bulan Mei nanti, ya kita juga boleh menjalannya dengan penuh sukacita. Bulan Mei akan kita rayakan secara sinode, secara kehidupan ber-GKMI sebagai bulan misi, ya bulan misi. Karena itu kita juga boleh kembali diingatkan bahwa setiap kita orang-orang yang diselamatkan punya panggilan, ya tugas bermisi, mengabarkan kabar baik kepada setiap orang yang kita jumpai. Nah, karena itu nanti juga di bulan Mei kita akan menerima ya saudara kita yang melayani, gereja yang melayani di pos PIPKA. Jadi kita akan kedapatan tahun ini kita bukan yang keluar ke pos PIPKA, tapi kita yang menerima. Ya, yang bahkan yang kita akan terima itu adalah yang sedang kita gumulkan untuk kita boleh dampingi dalam pelayanannya dari Lampung. Nah, karena itu nanti di bulan Mei minggu kedua yang melayani itu dari LPF Trisakti Lampung yang beberapa kali kita juga sudah kunjungi ke sana ya Bapak Ibu. Ya, kita juga terus berdoa ya hari-hari ini situasi keadaan tadi malam juga Bapak Ibu mungkin merasa ya goncangan yang begitu dahsyat ya, sangat luar biasa kencengnya itu gempa ya. Gempanya sangat kencang. Saya kemarin tuh ya sudah agak tidur gitu ya, tiba-tiba dibangunin Budita tuh memang kelihatan rasa gitu gereja memang goyang gitu, gitu ya. Lalu kita keluar semuanya. Ya Bapak Ibu, ya tidak usah berpikir yang aneh-aneh yang apa, tapi ini semuanya ya kita semakin mempersiapkan diri kita lah ya. Kalaupun ya Tuhan datang dan sebaliknya kita sudah ditemukan dalam keadaan siap. Karena itu semakin dekat dan menempellah kepada Kristus Tuhan kita itu. Hari ini juga ada pelayanan dari anak-anak PPA ini ya. Ini KU berapa? 15 plus. Ya ini keren-keren semuanya ya. Intan kamu kok agak kurus saya lihat ya, diet ya. Baik, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya mau sapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini penuh sukacita? Amin. Kalau bersukacita saya boleh minta Bapak Ibu Saudara untuk lambaikan tangan? Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau bersukacita di dalam Tuhan, kita mau naikkan pujian kita, mari kita bangkit berdiri, kita mau nyatakan biar Tuhan datang dan bertahta di tempat kita, khususnya di hati kita masing-masing. Pelukis cakrawala, dialah penukis jagat raya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, dia sanggup menyelamatkan, dialah jalan kuasa-Mu Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian.
kehidupan, memilih kehidupan, dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Oh, oh, kami rindukan kuasa lewat-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Bersama-sama katakan, Great is our God. Great is our God. Datanglah dan bertata, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Beri kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima, boleh duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita boleh belajar untuk menerima kebenaran firman Tuhan mengenai meneladani Yesus. Mengikuti Yesus bukanlah perkara mudah sebagai manusia daging, Bapak Ibu. Kita perlu menyangkal diri kita, kita perlu meletakkan, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Terlebih kita dapat melakukan dan meneladani Kristus bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena anugerahnya, tapi semua karena kekuatannya. Mari kita angkat pujian kita nyatakan kerinduan kita untuk boleh mengikut Yesus. Biarlah hidup kita menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati sampai Tuhan Yesus boleh datang kedua kalinya, Dia dapati kita setia. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku lepas semua gunung, mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita nyatakan pujian ini sebagai kerinduan kita, bahwa kita ingin mengikuti Yesus, sebab semua karena anugerahnya hari ini kita boleh ada di tempat ini. Semua karena anugerah
tidak akan sulit untuk kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Ketika kami juga dengan penuh kesungguhan telah melihat bagaimana Engkau telah terlebih dahulu menyenangkan hidup kami dengan kematian, kebangkitan-Mu, dan bahkan juga dengan kuasa pertolongan Roh Kudus yang terus dihadirkan dalam hidup kami. Dan karena itu menyenangkan Engkau sesungguhnya dapat kami lakukan, yaitu ketika kami belajar untuk terus meneladani Engkau dalam segala kisah perjalanan hidup kami. Karena itu biarlah dengan pertolongan firman-Mu yang kami renungkan saat ini, kami juga boleh belajar untuk menjadi umat-Mu yang tidak hanya bersyukur menerima keselamatan, anugerah, penebusan, tapi kami juga belajar mau menjadi orang-orang yang setia, mengiringi Engkau, mengikuti Engkau, meneladani Engkau dalam setiap laku kehidupan kami. Karena itu hadirlah Tuhan dan izinkan juga hamba-Mu yang telah mempersiapkan semua perenungan pada saat ini dan akan memperkatakan kepada umat-Mu di tempat ini, biarlah juga semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Ya, tema kita adalah meneladani Kristus. Tentu ini bukan perkara yang mudah ya, karena kita masih hidup di dalam dunia dan juga masih dikuasai kedagingan, hawa nafsu dan berbagai macam hal. Tetapi ada panggilan kita diajak untuk menjadi orang-orang yang meneladani Kristus, ya, mengikuti Kristus, menjadikan Yesus Kristus itu sebagai patron, ya, dalam hidup kita. Nah, karena itu kita akan ditolong untuk merenungkan firman Tuhan ini dan diambil dari 1 Petrus di pasalnya yang kedua di ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-25. Mari Bapak Ibu sekalian, boleh kita membuka Alkitab kita dari Surat Petrus yang pertama di pasalnya yang kedua, kita boleh memperhatikan ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-25. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penderitaan Kristus sebagai Teladan. Saya akan menolong untuk membacakan kepada kita sekalian dan saya akan membaca dengan terjemahan baru kedua. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah anugerah jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan secara tidak adil. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu sabar menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu sabar menderita, hal itu adalah anugerah di hadapan Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan jejak, meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau setia membaca, merenungkan dan juga mau melakukan firman Tuhan itu di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Suatu ketika Bapak Ibu, saya selesai pelayanan, bukan di tempat ini, ya, ketika saya ada diminta untuk melayani di sebuah gereja, lalu selesai kita masuk ke konsistori dan setelah itu biasanya ada doa penutup pelayanan, dan setelah doa penutup itu ada seorang majelis ya mendekati saya sambil dia menyodorkan tangannya, bersalaman, lalu dia katakan begini Bapak Ibu. Dia bilang, Pak Pendeta, khotbahnya baik sekali. Khotbahnya sangat menggugah. Khotbahnya sangat memberikan inspirasi. Khotbahnya mengingatkan. Saya pikir ini sebuah pujian gitu ya.
Tapi Bapak Ibu, dia ternyata tidak hanya berhenti sampai di situ. Lalu si majelis ini bilang, tetapi Pak Pendeta, kayaknya semua yang Pak Pendeta sampaikan itu sangat sulit untuk dilakukan. Sangat sulit untuk dikerjakan. Ya, lalu dia katakan itu Bapak Ibu. Jadi dia bisa mengatakan dua hal, khotbah itu menyenangkan hatinya, sangat memberi inspirasi. Tetapi hal yang berikutnya yang melekat di dalam hal yang dia rasakan itu, dia dengan jujur berkata bahwa apa yang disampaikan yang menarik dan sungguh luar biasa menurut pandangannya, menurut pendengarannya, tetapi sulit untuk dilakukan. Lalu saya katakan Bapak Ibu, ya memang benar ya Bapak Ibu, gak ada yang mudah untuk kita kerjakan apa yang dituntut dan diminta ya oleh Tuhan dalam hidup kita. Ada yang mudah enggak Bapak Ibu? Yang Tuhan mintakan untuk kita kerjakan. Atau kalau dalam terang tema kita ini, ya meneladani Kristus itu di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Mengikuti dia, ya apalagi kita sering berkata menjadi seperti Kristus. Menjadi berarti kita mau menyerupai dia. Ya, menyerupai bukan hanya dalam bentuk fisik, dalam bentuk hanya ya pujian saja. Tapi lebih daripada itu kita diminta untuk menyerupai dalam keteladanan-keteladanan yang sudah dia kerjakan. Nah karena itu Bapak Ibu saya mau katakan memang benarlah. Bahwa percaya dan mempercayai itu sesungguhnya tidak boleh berhenti dalam wujud kita beriman kepada Tuhan. Bahwa kita sudah hanya berkata yes I believe in Jesus. Ya seperti kemarin malam juga saya katakan, sekarang juga banyak itu di TikTok orang tanya, ya di jalan dia tanya, berjumpa dengan orang ditanya, do you believe Jesus? Kamu percaya Yesus? Ya dari 10 orang yang ditanya, ya kadang-kadang hanya mungkin 7 yang menjawab, hanya 3 yang menjawab, yes I believe Jesus. Tapi yang 7 lagi, siapa dia? Aku tidak percaya. Ya, tapi apakah yang 3 ini sudah sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang percaya dan mempercayai dengan segala laku hidupnya. Nah karena itu Bapak Ibu, percaya dan mempercayai dalam hal ini iman kita itu tidak hanya boleh berhenti dalam kita berkata, yes I believe Jesus. Tetapi juga sesungguhnya ia harus mewujud dalam perilaku-perilaku di dalam kehidupan kita. Tidak cukup Bapak Ibu. Kita hanya berkata, ya aku sudah beriman kepada Tuhan. Yes, aku sudah menerima Kristus. Tetapi laku hidup kita belum menunjukkan dari kualitas, dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah karena itu menurut saya Bapak Ibu, saya dan kita ini harus siap untuk tampil beda. Tetapi bukan tampil beda di sini karena keanehan, tetapi kita tampil beda karena Dia. Berarti firman Tuhan yang juga kita dengar atau mungkin firman Tuhan yang kita renungkan sesungguhnya itu juga harus mengajak kita mengalami perubahan-perubahan. Ya. Bukan perubahan fisik, ya, tetapi lebih kepada perubahan perilaku kehidupan kita. Di dalam menghadapi semua kisah yang ada, di dalam menghadapi semua situasi keadaan yang kita sedang terima, bagaimana kita menghadapi semua situasi itu. Atau ketika kita sedang kelimpahan, bagaimana kita menghadapi situasi itu? Ataukah kita menjadi orang-orang yang lupa kepada sumber berkat itu? Atau ketika kita juga sedang menghadapi pergumulan, ataukah kita menjadi orang-orang yang mengutuki Tuhan? Atau tetap di dalam penderitaan yang kita sedang hadapi, kita juga mencerminkan Kristus yang kita imani itu. Nah rupa-rupanya hal ini juga sangat kuat tergambarkan atau terjelaskan dalam teks bacaan kita pada pagi hari ini. Nah, kalau kita membaca dari surat Petrus yang pertama, di pasal yang pertama, maka kita dapat melihat bahwa tujuan surat ini memang diberikan kepada orang-orang percaya yang tersebar, terserak. Ya seperti persekutuan di gereja kita ini ada persekutuan diaspora namanya ya. Diaspora itu artinya yang terserak, yang tidak lagi ada di tempat asalnya. Nah karena itu persekutuan kita, ada satu persekutuan namanya persekutuan diaspora dan tadi malam baru awal perdana untuk menjalankan persekutuannya itu tersebar ya. Ada yang di Kresna itu rumahnya Pak Teguh ya bersama dengan Ibu Ruth, lalu ada yang di di Gunung Batu ya, Gunung Batu Pak Haryono, ada yang di TKI ya, ada yang di Pasteur Pak Amir segala macam ini tersebar.
Lalu kemarin berkumpul di Kresna, ya, di rumahnya Dr. Teguh. Nah, di situ dikatakan kalau kita lihat di pasal yang pertama, dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu mereka yang terpilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Jadi ini orang-orang yang percaya, tetapi bukan lagi orang-orang yang percaya ini sebagai orang-orang yang mayoritas pada saat itu. Mereka adalah kelompok-kelompok orang percaya yang minoritas, ya, artinya mereka ini adalah orang-orang yang kecil dalam jumlah, dan karena itu sangat rentan di dalam kehidupan mereka untuk tidak mendapatkan yang namanya penderitaan. Jadi mereka sangat mudah sekali mendapatkan tantangan, hambatan, dan penderitaan. Lalu surat Petrus yang pertama ini dikirimkan untuk memberi nasihat, memberikan kekuatan, dan bahkan juga mengajak umat untuk melihat penderitaan itu dengan cara pandang yang baru. Nah, karena itu kalau kita lihat di ayat yang kedua, di ayat yang ke-18 tadi, di pasal yang kedua, maka kita menemukan akan hal itu. Dikatakan di ayat yang ke-18, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Jadi ada situasi mereka ini juga adalah hamba-hamba yang percaya menerima Kristus. Nah, satu pengetahuan bagi kita Bapak Ibu Saudara dan Saudari, ya, budak atau hamba atau slave itu di dalam kehidupan pada zaman itu, ya, adalah situasi keadaan yang sangat tidak mengenakan, ya. Dalam hukum Romawi, ya, seorang budak atau seorang hamba atau slave itu bukanlah seorang pribadi. Jadi dia tidak dianggap sebagai seorang manusia Bapak Ibu. Sebagai individu, budak itu tidak dianggap sebagai manusia seperti kita. Tetapi budak itu dianggap seperti benda. Seperti benda, ya seperti yang saya pegang ini ya benda Bapak Ibu. Ya, tidak ada kekuatan yang lebih daripada hanya sekedar melakukan yang dimintakan oleh tuannya. Ya, karena itu seorang hamba itu sama sekali tidak mempunyai hak-hak, ya, dalam segala hidupnya. Ia tidak punya hak. Ya. Dalam hukum apapun ia tidak punya hak. Ia tidak punya sesuatu kesempatan untuk membela dirinya. Yang dia miliki adalah tekanan. Itu adalah bagian yang selalu melekat dalam dirinya. Nah, karena itu dikatakan satu-satunya perbedaan antara seorang budak dengan seekor binatang ada atau sebuah kereta pertanian adalah bahwa seorang budak bisa berbicara. Jadi hanya itu perbedaannya Bapak Ibu. Seorang budak itu dia bandingkan dengan binatang, dengan benda lain, ya dia hanya bisa ngomong. Tapi ngomongnya pun belum tentu didengar. Suaranya belum tentu didengarkan. Jadi ini situasi yang sangat luar biasa dalam kehidupan mereka. Ya, lalu kalau kita lihat di ayat 19 lalu dikatakan di situ dalam situasi yang sedemikian rupa maka diajak mereka untuk memasuki penderitaan itu dengan cara yang berbeda. Tentu ini suatu hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi memang benar kalau kita juga mau menjadi orang yang mengikuti Kristus itu bukan serta-merta bahwa hidup kita itu terlepas dari yang namanya penderitaan. Ada di sini yang sudah menjadi orang percaya atau baru menerima Kristus, merasakan dalam hidupnya tidak lagi ada penderitaan dalam hidupnya. Selalu semua hidupnya itu lempeng-lempeng, gak ada persoalan yang membuat dia mengalami penderitaan. Semuanya pokoknya beres-beres saja. Relasinya mungkin kalau yang berkeluarga dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anak-anaknya fine-fine saja, baik-baik saja. Ada Bapak Ibu, atau pekerjaannya semua itu ya lempeng-lempeng. Atau kalian yang masih sekolah ini kalau dalam Tuhan karena kalian sudah percaya sama Tuhan, semua mata pelajaran kalian tuh bisa kalian kerjakan. Ya PR itu yang gak usah dikerjakan pun tiba-tiba ada malaikat yang mengerjakan begitu. Ada bisa begitu? Gak ada penderitaan. Ya kan, matematika, ya pelajaran matematika itu gampang banget, ya gampang banget gitu ya. Baru lihat aja soalnya udah tahu jawabannya, nggak perlu belajar karena ada pewahyuan begitu ya. Seperti Yohanes di Pulau Patmos tiba-tiba dapat pewahyuan. Apa begitu kita Bapak Ibu? Ada kita yang menjadi orang percaya ini tidak menghadapi penderitaan dan saya yakin mungkin kita juga hadir pada saat ini
beribadah di tempat ini, duduk menaikkan pujian, mendengarkan khotbah ini juga, mungkin kita juga sedang dalam keadaan yang menderita. Sedang punya pergumulan yang sedang kita hadapi. Tetapi itulah, ya. Tapi kalau dibandingkan dengan budak-budak, dengan hamba-hamba pada saat itu, kita masih punya hak, kita masih punya kekuatan. Tetapi mereka itu dalam zaman Romawi, ya, imperium Romawi yang sangat berkuasa pada saat itu, budak itu atau hamba itu dianggap seperti benda saja. Yang membedakan dengan benda-benda lain, ya mereka hanya bisa bersuara toh. Tapi suaranya itu tidak punya kekuatan, tidak punya makna. Suara hanya sekedar suara. Dan karena itu penulis surat ini mau mengajak mereka untuk tidak memberontak terhadap keadaan itu, tetapi belajar meneladani Kristus yang juga notabene juga pernah mengalami penderitaan seperti yang kamu sedang hadapi. Karena itu Bapak Ibu, kita mau diajak untuk meneladani Kristus. Ini hal yang penting yang perlu kita lakukan. Ya. Karena itu saya mau mengingatkan, mari kita hanya belajar dengan penuh kesungguhan meneladani Kristus, tapi jangan terlalu meneladani manusia-manusia yang ada. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita terlalu meneladani manusia-manusia yang ada, ya kita ini, ya seringkali kita bisa mengalami kekecewaan. Benar enggak? Kita pernah enggak kecewa terhadap orang yang mungkin kita anggap seorang yang bisa kita teladani, ya panutan kita, tapi ternyata dalam perjalanan hidupnya ia membuat kesalahan. Nah, kadang-kadang kesalahan ya yang kecil itu bisa merusak semua kebaikan yang pernah dikerjakan. Ya. Itu yang dikatakan karena nila setitik rusak susu sak gentong, gitu ya, bukan lagi sebelanga, gitu ya. Jadi di sini kita mau diajak, kenapa kita perlu meneladani Kristus, bukan manusia? Karena kalau kita meneladani manusia kita bisa kecewa. Nah, banyak orang yang mungkin dalam perjalanannya dia betul-betul ya sepertinya setia menunjukkan kebenaran sekalipun mungkin ditindas, selalu menyuarakan kebenaran. Tapi ketika dia mungkin telah diberikan kekuasaan, diberikan situasi yang lebih baik, nah dia mulai mengalami perubahan. Nah, karena itu katanya kan kalau kita mau menguji seseorang itu dalam kemurniannya, tidak perlu kasih apa-apa, tapi kasih dia kekuasaan. Kasih dia otoritas yang lebih. Maka di dalam otoritas itu, di dalam kekuasaan itu, kita dapat melihat kemurnian dirinya. Apakah dia orang yang tetap menjaga kemurnian, ya, keteladanan yang telah dia tunjukkan sebelum dia mendapatkan kekuasaan, atau kekuasaan itu membuat dia kehilangan identitas yang sesungguhnya dalam dirinya. Jadi karena itu sebenarnya itu, kasih aja dia kekuasaan, kasih dia ruang untuk lebih bisa mengekspresikan dirinya. Tapi di situ sekaligus kita mengamat-amati apakah dia tetap dalam kemurniannya. Karena orang kalau sudah punya kuasa kan seringkali model dan gaya hidupnya jadi beda kan. Yang dulu jalannya santun gitu ya, tunduk. Tapi ketika kuasa sudah didapatkan, wah jalannya mulai kepalanya naik. Ya, semakin besar kuasanya semakin naik kepalanya. Semakin naik semakin akhirnya kegeblak ke belakang gitu ya. Jatuh dia ke belakang. Nah Bapak Ibu, karena itu kita diajak untuk meneladani Kristus. Nah tadi juga di dalam teks bacaan kita juga sudah dikatakan itu ya. Di ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi penulis surat 1 Petrus ini bukan mengatakan ikuti teladanku sebagai rasul yang telah mengikuti Kristus, no. Tetapi dia pun berkata, aku pun sepertinya dalam pelayananku, dalam pemberitaan Injilku tidak mengikuti orang lain, tetapi aku mengikuti Kristus sebagai teladanku. Kenapa? Karena Kristus itu sangat patut dan layak untuk diberi teladan karena dia bukan sebagai pribadi yang berubah. Ya. Karena manusia itu selalu berubah, bisa berubah-ubah. Ya. Manusia bisa terlalu berubah-ubah, tergantung kepada perasaannya, kondisinya, situasinya, itu bisa sangat mengubah ya kehidupannya. Tapi Tuhan Yesus itu kan tidak pernah berubah. Betul tidak? Kan itu kita nyanyikan kan? Tuhan Yesus tidak berubah. Betul kan? Atau kita nyanyikan Tuhan Yesus berubah-ubah. Hari ini begini, besok begitu. Enggak kan? Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah.
Tapi manusia kita selalu berubah, betul tidak? Atau di sini ada yang kita mengatakan, mengklaim bahwa saya nggak pernah berubah, Pak. Berubah untuk menjadi baik, saya nggak pernah. Saya tetap akan menjadi orang yang jahat. Atau begitu? Tidak tentunya kan. Saya tadi baru ngeliat si Vina itu, wah Vina sekarang berubah gitu ya. Saya lihat, ya saya perhatikan, saya coba flashback, wah berubahnya bukan menjadi buruk, sekarang makin keren saya lihat. Ya kan, suaranya kayak semakin menjadi suara malaikat. Gitu ya. Tapi bukan malaikat pencabut nyawa, gitu ya. Malaikat pemberi kehidupan, gitu kan. Nah, Robi juga tadi kan, wah, coba dulu kalau kita lihat awal-awalnya main gitar itu ya kepalanya menunduk terus gitu kan. Nunduk gitu, entah ininya dikuatin atau enggak ngerti kita gede jenggreng-jenggreng gini itu bunyi atau enggak ngerti kita tuh kan. Tapi sekarang dia duduknya santai, malah agak santai begini, malah kayak di warung kopi malahan tadi saya lihat itu berubahnya gitu. Tapi kan itu sesuatu. Manusia berubah Bapak Ibu. Ya, tetapi Tuhan kita tidak berubah. Nah, sekarang kita diajak belajar bagaimana kita meneladani dari teks bacaan kita ini. Ya, bagaimanapun kita adalah juga hamba-hamba yang juga ada di dalam kehidupan, punya tuan-tuan yang dalam kehidupan kita ini bisa tuan yang baik, bisa yang peramah, tapi juga bisa kita memiliki tuan yang bengis dalam kehidupan kita ini. Lalu kita bagaimana menghadapi semua itu dalam keteladanan yang Yesus telah nyatakan. Karena itu saya coba merangkumnya, ada beberapa keteladanan yang bisa kita temukan, ada 4. Yang pertama Bapak Ibu, di dalam situasi yang sedemikian rupa, penderitaan yang kita boleh hadapi, maka dari ayat yang ke-19 itu paling tidak ya, dikatakan tadi sebab adalah anugerah jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan secara tidak adil. Maka di ayat 19 itu paling tidak saya mau mengajak kita untuk diajak untuk melihat realita yang kita hadapi itu diterima dengan baik dan tentunya bukan hanya diterima tetapi dihidupi dengan cara yang baru. Nah, karena itu memang kan Tuhan itu selalu mengajak kita itu mengalami yang namanya reframing dalam hidup kita ini. Tuhan tidak pernah menjual kecap lalu mengatakan kalau ikut Tuhan bahwa kamu gak akan menghadapi penderitaan, no. Tetapi Tuhan selalu mengajarkan kepada kita kalau mengikuti Dia maka kita akan punya cara pandang hidup yang baru. Yang itu membuat kita menjadi orang yang berbeda ya, dalam dunia ini. Ya kondisi kita, posisi kita sama. Ya kemarin ketika di PA juga Pak Hendrik juga pernah tanya gitu ya. Ya apakah Tuhan itu mengakukan sesuatu yang benar-benar baru? No, Tuhan tidak pernah mengubah. Bahkan Dia katakan hukum Taurat pun ya 1 iota pun aku tidak ubah gitu. Tetapi Tuhan membaharui. Makanya kalau mengikut Tuhan itu kita itu menjadi orang yang memiliki jalan ketiga. Ya. Kalau dunia ini ada jalan yang pertama dan kedua hitam dan putih, mengikut Tuhan itu kita diajak untuk memasuki jalan yang ketiga. Jalan yang berbeda tetapi dalam konteks situasi yang sama. Bukan membuat kita menjadi orang percaya itu berdiri di awang-awang. Lalu tidak menjadi orang yang mendunia. Tidak berada di dunia ini. No, Tuhan tidak meminta kita. Justru Tuhan bilang engkau menjadi garam dan terang itu berarti apa? Membaur, ada dalam realitamu. Tetapi dalam realita yang ada itu engkau diajak untuk menerimanya dengan baik dan menghidupinya dengan cara yang baru. Karena itu tadi dikatakan di ayat 19, ya cara baru. Terima itu sebagai sebuah apa? Blessing, anugerah. Kan ini suatu sikap yang berbeda Bapak Ibu. Ya. Bagaimana kita bisa menerima dikatakan ya di ayat 18. Kalau kamu punya Tuhan yang baik, peramah is oke. Tapi kalau kamu punya Tuhan yang bengis, ya, tapi jangan lawan semua itu, ya. Tetapi terimalah itu semuanya sebagai sebuah anugerah dalam kehidupanmu. Karena itu kalau saya lihat di ayat 19 ini yang pertama kita meneladani Kristus. Ya, bahkan di dalam kehidupannya, ia kan Yesus tidak pernah ya menjadi air yang terlalu bergolak gitu untuk menghadapi semua situasi itu. Dia menjadi orang yang marah. Ya Yesus pernah juga marah Bapak Ibu ya. Tapi coba perhatikan Yesus itu marah itu enggak banyak, lebih banyak marahnya daripada ia bisa menahan dirinya. Mana yang lebih banyak Bapak Ibu? Yesus marahnya lebih banyak atau dia lebih banyak menahan dirinya dengan tenang menghadapi semua situasi? Dia hanya marah itu kalau dicatat hanya beberapa kali, betul tidak Bapak Ibu? Waktu kapan marahnya yang paling luar biasa marah itu? Dalam peristiwa apa?
bait Allah itu memang betul-betul kalau diteliti Bapak Ibu dalam teksnya itu Yesus itu benar-benar ngamuk itu. Itu bukan hanya sekedar marah, tapi dia ngamuk. Tapi ngamuknya pun beralasan kan. Karena rumah Bapaknya itu dibuat menjadi sesuatu tempat yang tidak sesuai peruntukannya. Karena itu dia balikkan semua itu, dia marah dengan seperti itu. Tapi jelas. Tapi tidak semuanya terus kan, berlalu-lalu. Yang lain pun murid-muridnya dia marahi, dia tempeleng, ya, dia tonjok murid-muridnya, Yudas bahkan atau Petrus dia tendang, nggak ada Bapak Ibu. Dalam semua apa yang dia lakukan. Nah karena itu di ayat 19 itu, kita diajak untuk menerima realita, ya meneladani semua dalam apa yang Yesus lakukan. Yaitu pertama sekali, terima realita dengan baik dan hidupi dengan cara yang baru. Nah kalau orang yang bisa seperti ini, maka umat itu akan menjadi umat yang taat dalam menanggung penderitaannya. Jadi ketaatan itu bukan hanya taat dalam kita beribadah Bapak Ibu. Tapi taat itu juga ternyata berbicara tentang kesetiaan, ketekunan dalam menanggung penderitaan. Artinya taat di sini tidak cepat-cepat pengen lepas dari penderitaan itu, tapi penderitaan itu dimasuki dengan ketenangan. Juga bukan berarti pasrah. Seringkali kita juga berkata, oh kita harus taat kepada Tuhan karena itu kayak udah pasrah. Terserah Tuhan lah, ya sudah Tuhan. Pasrah, jadi pasrah benar-benar di sini pasrah yang fatalis sekali gitu ya. Pasrah yang benar-benar yang gak lagi punya daya. Padahal Tuhan kan sebenarnya juga berikan daya kepada kita, kemampuan. Jadi bukan kita, wah udah Tuhan terserahlah, gak ngerti lagi aku. Ya sakarapmu lah Tuhan. Tapi sakarap di sini benar-benar ya udah gak ngerti. No. Tetapi taat di sini adalah tetap tenang dalam situasi badai. Nah, seperti Yesus bersama dengan murid-muridnya itu ketika di perahu itu angin topan datang, Yesus tuh tenang gak seperti murid-muridnya? Kacau balau kan? Mulai bingung, mulai kelabakan. Gimana ini? Gimana nih? Yesusnya tenang gak di perahu itu Bapak Ibu di belakang? Ngapain malahan Yesusnya? Tidur dia kan? Padahal itu kan angin kencang. Ya. Apakah Yesus itu termasuk golongan apa? Ya terhipnotis dengan bantal lah. Kalau kena bantal langsung gitu. Mudah tidur? Kayaknya enggak juga gitu ya. Tapi di situ Yesus tenang. Tenang dan ketika dia tenang, padahal juga kalau kita lihat teks itu, Yesus itu bukan seorang nelayan yang enggak ngerti dengan angin. Sementara murid-muridnya sebagian besar itu adalah nelayan yang hidupnya sudah ngerti dengan peranginan. Tapi Yesus ini bilang, guru ini kita mau mati katanya. Bahkan itu kalimat mati itu benar-benar mereka sudah tidak lagi punya harapan. Udah hopeless. Kita akan mati nih. Perahu kita akan terbalik. Lalu Yesus bangkit, bangun dan berkata, kamu orang kurang percaya. Orang percaya di sini artinya juga imanmu itu tidak dalam ketenangan. Tidak dalam keyakinan. Kamu langsung gelapkan oleh situasi ini. Lalu Yesus dengan tenang kata menghardik angin itu, lalu angin itu menjadi tenang. Nah karena itu Bapak Ibu, teladan yang pertama yang kita bisa lihat di sini adalah ya bahwa Yesus menghadapi semua penderitaan itu dalam ketenangan. Di ayat yang ke-21 juga tadi dikatakan, ya meninggalkan jejaknya situ. Nah, jejaknya salah satunya dia adalah menjadi pribadi yang taat. Bahkan ia dalam ketaatannya merasakan ya, semua yang dia alami ini juga adalah sebagai sebuah berkat. Sebagai sebuah berkat. Ya, jadi berkat itu Bapak Ibu bukan hanya bicara sukacita. Tapi penderitaan itu pun kalau kita perhadapkan dengan Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, maka penderitaan itu juga menjadi sebuah berkat. Jadi kadang-kadang kalau orang dunia ini melihat kita orang percaya ini bisa dibilang aneh. Makanya salah satunya kalau aneh itu apa? Kalau ada yang meninggalkan kita malah nyanyi-nyanyi kan. Malah memuji Tuhan kan. Kan itu aneh Bapak Ibu kan. Kadang-kadang ada orang bilang gitu, ini ada orang meninggal kok malah nyanyi gitu loh ya. Ya malah nyanyi-nyanyi. Kadang-kadang ya ada musiknya lengkap gitu muji Tuhan gitu kan. Nah ini pembedaan kita. Bahwa kematian juga bukan sesuatu yang perlu terlalu diratapi. Karena apa? Karena kematian di dalam Kristus juga sebuah kebahagiaan karena kita berpindah dari penderitaan di dunia ini kembali pulang kepada Tuhan yang penuh dengan sukacita itu. Nah itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi mari kita belajar menerima semua ini sebagai sebuah anugerah. Dan juga itu benar kan. Kalau sebuah penderitaan itu kan juga menunjukkan kualitas keimanan kita.
Iman kita itu berkualitas dalam situasi apa sesungguhnya Bapak Ibu Saudara dan Saudari? Apakah ketika engkau fine-fine saja, baik-baik saja, imanmu baru tertunjuk dengan baik? Sepertinya tidak kan? Seorang pelaut itu, kapten kapal yang baik itu, yang hebat itu adalah ketika kapten kapal yang sedang menghadapi laut yang seperti apa Bapak Ibu? Laut yang tenang? Atau laut yang sedang berombak dengan dahsyatnya, tetapi ia mampu menyandarkan kapalnya. Seorang pilot yang hebat itu adalah pilot yang ketika apa? Apakah ketika di udara itu awannya hanya fine-fine saja, lalu dia pencet autopilot dan sampai, itu apakah pilot yang hebat? Belum tentu Bapak Ibu, tapi pilot yang hebat itulah ketika walaupun di atas itu turbulensi yang begitu dahsyat, tetapi dia bisa dengan tenang, dengan yakin bisa mendaratkan pesawatnya. Bukankah juga iman kita sedemikian rupa Bapak Ibu? Iman kita tetap menjadi iman yang kuat, yang kokoh, sekalipun kita sedang menghadapi penderitaan. Kita tidak mengingkari Kristus. Karena itu bersyukur kalau engkau sedang menghadapi pergumulan. Tapi bersyukurmu itu akan bisa terjadi dalam reframingmu melihat teladan Kristus. Yang kedua, dalam situasi penderitaan itu apa yang Yesus teladankan? Di ayat yang ke-22 dikatakan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Artinya apa? Dalam penderitaan itu Yesus memberi teladan. Kejujuran di dalam sikap dan tutur kata itu selalu tetap terjaga. Sekalipun ini dan itu. Bahkan tak beranjak ini dan itu dalam kehidupan. Kondisi yang ada tetap tak mengubah sikap benar dan baik selalu ada dalam hidupnya. Kadang-kadang kan kita seperti itu. Teladan yang Tuhan Yesus berikan yang kedua yang bisa kita ikuti adalah bahwa dalam situasi itu Yesus tetap tidak berbuat dosa. Bahkan ia tidak menghadirkan tipu daya di dalam mulutnya. Seringkali kita kan mencari keselamatan di dunia ini dalam penderitaan kita. Sehingga kita tidak menjadi orang yang konsisten di dalam iman kita. Kalau kemarin malam saya bilang di dalam persekutuan diaspora saya katakan kita tidak lagi menjadi orang yang berintegritas di dalam kehidupan iman kita. Kata dan perbuatan kita sangat bisa bertolak belakang. Karena penderitaan yang sedang kita hadapi. Tetapi coba lihat Yesus kata dan perbuatannya tidak pernah selalu bertolak belakang. Berbeda tetapi semuanya selalu seiring sejalan. Sikap dan tutur katanya selalu terjaga dengan baik. Ini teladan yang kedua Bapak Ibu. Kadang-kadang ada orang seperti itu ya di dalam kehidupan ini kita lihat, kita temukan. Mungkin dia di awal-awal dalam pelayanan begitu luar biasa setianya. Keren lah gitu. Tapi mungkin ya seperti Ayub ya. Seperti kemarin juga kita belajar tentang Ruth ya. Tentang mertuanya Ruth, Naomi ya. Lalu datang silih berganti. Pergumulan. Tapi kita lihat seringkali pergumulan itu lalu mengubah tutur kata kita, mengubah sikap kita. Awalnya kita katakan praise the Lord, pujilah Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, tapi datang satu persoalan. Lalu kita berkata, di mana engkau Tuhan? Kemana engkau Tuhan? Apakah engkau masih ada dalam hidupku? Mana kuasamu? Apa engkau tidak menilai apa yang sudah aku lakukan dalam hidup ini untuk menyembah memuji engkau. Tapi kenapa penderitaan ini datang dalam hidupku? Ya kan? Tutur katanya tidak lagi menjadi tutur kata yang menyembah memuji Tuhan. Tetapi tutur katanya sudah mulai mempertanyakan kuasa Tuhan. Karena penderitaan yang dia hadapi. Lalu dia membandingkan dengan perbuatan yang dia sudah kerjakan. Dalam kerangka mungkin notabene untuk melayani Tuhan. Tapi kenapa penderitaan justru yang saya hadapi? Tapi teladan Tuhan memberikan jalan bagi kita Bapak Ibu. Di ayat 22 dikatakan, ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Artinya yang kedua teladan yang perlu kita pelajari. Sebagai hamba-hamba yang mungkin menghadapi berbagai macam persoalan. Kita diajak untuk tetap menjaga sikap dan tutur kata kita.
Saya Bapak Ibu salib saya itu nanti paling apa kalau sebagai hamba Tuhan. Setelah mulai berhenti nanti dari pelayanan itu secara organisasi. Nah ini kadang-kadang saya makanya berpikir, wah ini firman Tuhan ini juga mengingatkan. Jangan sampai ketika engkau tidak lagi melayani, tutur katamu dan sikapmu tidak lagi menunjukkan seperti kualitas ketika engkau masih diberikan kepenuhan di dalam pelayanan. Karena saya yakin nanti Bapak Ibu ketika saya mungkin sudah merituskan di sini, selesai ya akan ada orang baru. Lalu mungkin kan ya namanya itu realita kenyataan ketika ada orang baru mulai ya jemaat mulai agak berpaling kepada pelayan yang baru. Mungkin sudah mulai lupa. Ya kan kalau kadang-kadang ya kalau sekarang kan ya gembala ya kadang-kadang kalau masih gembala penuh waktu kan sering dibilang apa? Duduk Pak di depan, diberi privilege gitu kan, diberi tempat yang baik. Tapi nanti kalau sudah saya meritus datang masuk ke gereja mungkin ya mungkin nggak ada yang ngasih senyuman apa gitu ya sudah nggak terlalu gitu loh. Nah ini kan mulai nih, lalu mulai gedumel, ini sekarang jemaat tidak lagi melihat saya. Lalu coba saya banding, dulu saya melayani begini bla 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 bla. Semua apa yang hebat-hebat yang sudah pernah dilakukan, dibuka kembali memori itu. Lalu bilang sama Tuhan, Tuhan semua itu sudah hebat. Gereja itu menjadi seperti itu, bukan karena aku Tuhan. Tapi sekarang coba, mereka sudah melupakan aku Tuhan. Kayaknya aku gak pantas lagi mendoakan jemaat itu dengan baik. Sekarang aku ganti doanya ya Tuhan ya. Terkutuklah itu semua jemaat GKMI Bandung gitu ya. Apa begitu Bapak Ibu? Ya kan? Nah kadang-kadang kita kan. Karena itu makanya kalau orang yang mau selesai bekerja itu kan paling bahaya itu namanya kan post power syndrome itu. Post power syndrome kehilangan. Atau kalau bahasa lain itu yang lain lagi itu bahasa Indonesia grontologi. Ya, rontok itu semuanya. Ya semuanya itu sudah kalau sudah kehilangan, ya kalau usaha sih ya kayak Pak Danu gak pernah kehilangan dia selagi dia kuat karena dia kan bos atas dirinya sendiri gitu kan. Gak ada atasannya, ya atasannya diri. Tapi orang-orang yang bekerja punya lembaga, organisasi, ada organisasinya. Itu kan kalau ada masa pensiun, itu bisa kehilangan tuh. Gak lagi ada disambut, gak ada ini bahaya ini. Nah karena itu makanya kita harus mulai selalu ingat bahwa semua yang kita genggam itu, kekuasaan yang segala macam itu adalah sesuatu yang hanya sekedar diberikan. Tidak selamanya akan kita genggam. Kalau kita sadar seperti itu, menurut saya sikap dan tutur kata kita akan tetap selalu terjaga dengan baik dan bening. Itu yang kedua yang bisa kita teladani. Yang ketiga Bapak Ibu. Ini yang keren juga nih Bapak Ibu. Yang ketiga dikatakan di ayat yang ke-23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Teladan yang ketiga Bapak Ibu, dalam situasi yang berat adalah bahwa kita harus sadar pembalasan itu bukanlah hak kita. Bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Berarti di sini juga kita bisa melihat keadilan itu ada. Tetapi keadilan yang harus kita imani bukan keadilan yang bermuara atau berasal dari diri kita. Tapi letakkan keadilan itu kepada Tuhanlah yang akan menunjukkan keadilan itu. Sadar dan mewujudkan dengan tidak melakukan pembalasan atas apa yang terima. Namun yakin akan ada kuasa dari Dia yang mampu menegakkan keadilan yang sesungguhnya. Saya katakan di sini keadilan yang sesungguhnya. Walau untuk itu membutuhkan waktu yang lama. Kadang-kadang kita itu pengennya kalau ada orang yang buat kita menderita, pengennya cepat ya. Orang yang membuat derita kita itu dibalaskan gitu kan. Karena itu kita doanya selalu gitu, Tuhan cabutlah nyawa orang itu. Padahal ketika kita doakan seperti itu justru dia semakin sehat. Makin waras makin lempeng hidupnya. Kita doakan Tuhan, biarlah dia kalau bisa diberikan tulah. Seperti ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir, banyak tulahnya Tuhan. Berikan dia tulah, bahkan berikan dia nanti yang paling terakhir, anak sulung mati gitu kan. Itu kan tulahnya ketika bangsa Israel itu mau keluar dari Mesir kan itu kan. Sampai anak yang terakhir itu kan anak sulung orang-orang Mesir mati baru diizinkan. Kasih Tuhan. Karena Tuhan kembali lagi kadang-kadang kita tuh sering kali memberikan jasa-jasa kita kepada Tuhan. Menunjukkan jasa-jasa kita. Tuhan aku ini kan sudah begini, hidupku setia. Tapi kenapa dia Tuhan itu selalu membuat hatiku tuh sakit. Dia itu selalu membuat aku tuh jengkel, gak pernah ramah. Selalu apa yang ku buat itu selalu salah. Ketika aku melayani selalu melayani. Gak pernah disalam tuh dengan baik, selalu ketika disalam dikritik. Ya.
suaramu itu cempreng, gak usah kamu lagi jadi WL ya. Padahal kayaknya cuma dia sendiri atau kupingnya yang salah Tuhan. Yang lain jemaat tuh kayaknya fine-fine saja dengar suara saya waktu jadi WL. Atau kuping dia yang memang berbeda kiri dan kanan. Ya memang kuping kita beda ya Bapak Ibu, kiri dan kanan kan. Gak sama kan kuping kiri dan kanan kan. Lalu gitu Bapak Ibu. Tapi di sini diajarkan tadi di ayat yang ke-23 teladan yang bisa kita ambil. Ketika ia dicaci maki situasi yang tidak mengenakan. Apa yang Yesus tunjukkan teladankan? Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Kadang-kadang kita gitu kan. Kalau ada yang caci maki, wah dia ngomongnya 1, kita ngomongnya 1000 nanti itu. Ya ngomongnya dia cuman, misalnya dia ngomong cuman binatangnya dia sebut ya bebek. Ya, dasar kau bebek gitu ya. Kadang-kadang kita itu bingung Bapak Ibu, saya itu bingung tuh. Kalau kita dibilang bebek, semut, kadang-kadang gak marah gitu ya. Tapi kalau yang satu itu langsung marah kita ya. Dasar kau Itu kan? Benar gak? Ya kan? Kalau misalnya Intan kamu itu memang semut. Marah gak kamu langsung? Ya, tapi kalau saya bilang, Intan dasar kau itu kira-kira sakit hati gak kamu? Ya, sakit hati kan? Kau doakan gitu saya kan? Itu Pak Pendeta itu kurang ajar itu Tuhan. Tampar mulutnya Tuhan gitu kan? Tapi kan semut dengan yang A tadi itu sekarang saja gak bisa saya sebutkan A-nya. Gitu kan? Nah, kayak orang Israel kita Bapak Ibu. Orang Israel itu kan ada YHWH. Ya kan kalau kita orang Israel ketemu kata YHWH itu gak pernah boleh disebut. Tapi disebutnya dengan apa? Adonai. Ya. Itu kan Allah sebenarnya. YHWH. Yahweh. Tapi orang Israel ketika ketemu huruf mati itu. YHWH itu. Mereka gak akan baca. Tapi mereka akan baca YHWH itu dengan menyebutnya dengan Adonai. Nah di sini aja sampai ngomong itu kayaknya wah itu ya. Itu jadi kayaknya kata sakral jadinya gitu ya. Iya kan? Tapi kita kan itu kan. Wah, kalau misalnya gitu, baru saya bilang itu sama si Intan, dasar kau semut. Lalu Intan bilang, Bapak ini ya kodok, ya kura-kura, ya apalagi gitu ya kadal. Ya, baru satu saya ngomong gitu sudah dijawab nanti beribu-ribu. Tapi di sini katakan ketika ia dicaci maki ia tidak membalas. Kenapa? Karena dia yakin dia menyerahkan hidupnya karena tadi dia merasa ini adalah anugerah semua penderitaan itu, tetapi dia yakin ada kuasa Tuhan yang akan menghakimi dengan adil. Karena itu ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Maka teladan yang ketiga Bapak Ibu, berikan ruang pembalasan atas segala apa yang sedang engkau hadapi itu kepada Tuhan. Tetapi ketika engkau memberi ruang kepada Tuhan, bersabarlah dan lihatlah apa yang Tuhan juga akan nyatakan. Dan yakin semua Tuhan yang nyatakan adalah baik adanya. Karena untuk itu kadangkala waktu juga yang dibutuhkan bisa lama. Jadi artinya Tuhan itu juga tidak membiarkan kita juga ada di dalam penderitaan terus menerus Bapak Ibu. No. Ya. Kalau kita melihat anugerah Tuhan, ketika kita menderita, lalu kita menyerahkan semua itu kepada Tuhan dan memberikan waktu kepada Dia, maka sesungguhnya penderitaan itu tidak akan membuat kita, yang kedua tadi, merubah tutur kata kita, sikap kita, tapi kita tetap santun dengan tenang, karena kita yakin Tuhan kita yang akan maju. Karena itu saya bersyukur kepada Tuhan, karena orang tua saya kasih nama saya itu Elfriend. Ya, gak ada di sini namanya Elfriend? Ada yang Elfriend juga? Gak ada kan? Cuman saya di sini kan, sendiri Elfriend. Saya senang Bapak Ibu. Orang tua saya gak sekolah teologi, tapi dia kasih nama saya Elfriend. Wah itu keren tuh Bapak Ibu. Elfriend itu tahu kan artinya Bapak Ibu? L itu apa? Kalau dalam iman kita, L itu Tuhan. Ya, L itu Tuhan. Friend itu apa? Teman. Jadi saya ini? Bapak Ibu kok jadi malas mengungkapkannya jujur gitu kan? Berarti saya ini adalah temannya Tuhan. Jadi kalau saya sedang ada yang ganggu, siapa yang maju? Teman saya Bapak Ibu. Jadi bukan Pak Haryono yang maju, bukan Pak Agus yang maju, bukan Pak Amir yang maju. Tapi teman saya siapa? Tuhan. Karena itu saya tidak pernah balas Bapak Ibu. Sekalipun tukang parkir sering nyuruh balas, saya gak pernah balas. Ya, kalau diarahin sama tukang parkir gitu ya, balas Pak, balas. Saya akan keluar dari mobil dan bilang sama tukang parkir, Bapak, pembalasan adalah hak Tuhan. Saya tidak boleh membalas. Pasti tukang parkirnya lihat, gila lah Bapak ini. Ya toh? Tapi jangan begitu ya Bapak Ibu ya, nanti kalau diarahkan tukang parkir, karena kemarin dengarkan khotbah pembalasan berikan kepada Tuhan,
Ya, berikan waktu Tuhan, lalu nanti Bapak Ibu lagi parkir mobil, balas. Lalu keluar bilang, saya baru dinasehati, diberi teladan oleh Yesus, tidak boleh membalas. Nanti kacau Bapak Ibu, mobil Bapak Ibu kebaret gitu kan. Udah kena duk, nah betul kan? Nah lalu Bapak Ibu bilang, ternyata Tuhan tidak membalas. Nah Bapak Ibu, itu yang ketiga. Yang keempat, kita meneladani apa? Ya, di ayat yang ke-24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Ya. Di sini artinya apa Bapak Ibu? Kita melihat ada teladan dalam semua itu, bahwa di balik semua penderitaan, kesulitan, tapi kita tetap konsisten, berintegritas, tetap berkomitmen meneladani Kristus, maka di balik semuanya itu ada sukacita. Salib penderitaan ternyata sudah direngkuh oleh Dia dan dijalani dengan baik, dan akhirnya memberikan kebaikan yang bukan baginya saja, namun bagi kita umat yang dikasihi. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau kita konsisten meneladani Kristus, itu bukan sebagai sebuah proyek thank you. Ya, Bapak Ibu tahu yang namanya proyek thank you? Jadi kalau kita sedang dapat proyek kerjaan gitu ya, misalnya si Bayu dapat pekerjaan gitu ya, lalu dikerjakannya dengan baik, tuntas, rapi, bagus gitu, lalu yang ngasih pekerjaan salaman, thank you ya Bayu. Kira-kira kamu senang gak gitu aja? Cuman thank you doang, gak ada kelanjutannya. Ada gak? Pengen gak? Kerjain gitu dengan baik, lalu aja salaman, thank you ya. Nah itu proyek thank you Bapak Ibu. Itu hanya cuman thank you doang. Ternyata tidak. Tetapi di balik semua itu ada sukacita. Yang katakan tadi itu, oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Artinya akan mendapatkan rahmat anugerah, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sekarang kita diajak untuk meneladaninya Bapak Ibu. Meneladaninya bukan hanya hari ini, tapi meneladani Dia secara konsisten, berkomitmen, sekalipun memang itu berat. Karena itu Bapak Ibu, kalau boleh saya simpulkan dalam meneladani Kristus, meneladani Dia bagi dunia ini memang sesungguhnya bisa kita dianggap sebagai orang aneh. Kalau kita mau setia meneladani Kristus, maka kita akan bisa dianggap orang aneh. Misalnya kayak Bu Eli itu kuat dalam doa puasanya. Karena kalau orang bilang, ngapain doa puasa? Gak usah. Sekarang itu kadang-kadang bilang, ada yang bilang gini ya, bukan doa puasa tapi puasa doa. Itu sama gak doa puasa dengan puasa doa? Saya sedang puasa doa, bukan doa puasa. Harusnya yang benar doa puasa gitu kan. Nah, kadang-kadang itu ngapain doa puasa? Itu kan berarti apa? Menahan untuk ya doanya. Harusnya kan orang doa puasa itu dia juga berdoa tapi juga berpuasa. Mungkin secara apa? Ya secara kedagingan, gak makan. Wah ini kalau bagi saya ini agak sulit nih doa puasa nih. Karena masih pengen makan yang enak-enak gitu kan. Nah itu. Kadang dulu di sini diadakan tuh doa puasa gitu tuh tapi kadang-kadang saya agak bingung. Ya kita jam berapa dulu? Jam 10 doa puasa, tapi nanti setelah selesai jam 12 makan di PPA. Ini doa puasa apa ini pikir saya? Harusnya kan ya enggak gitu. Enggak ada makan-makan itu. Harusnya sampai sore ya berpuasa. Ya tapi enggak tahu mungkin sudah dari malam harinya ya berpuasa gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, kan kalau kita benar, coba aneh enggak dianggap dunia ini? Kamu orang yang tetap jujur, setia. Aneh enggak? Kamu orang misalnya di sekolah enggak nyontek, padahal satu kelasmu itu nyontek semua. Kamu dianggap aneh enggak? Atau dianggap sombong? Udah bodoh sombong gitu kan? Udah bodoh enggak mau nyontek. Ya kan? Bodoh aja diagung-agungkan gitu kan? Benar enggak? Ya misalnya Mei dalam pekerjaan, jujur. Enggak neko-neko. Wah lalu teman-teman yang lain bilang, ini Mei saya cari muka. Padahal mukanya udah ada gitu kan? Enggak hilang. Ya kan? Aneh enggak? Karena Tuhan meneladani, kita harus jujur. Mengasihi orang yang ya tetap berbuat baik. Misalnya Angel tuh jahat sama saya, tapi saya terus senyumin. Ya kan? Mungkin Angel bilang, ih gak tahu malu. Tapi tetap saya senyumin. Aneh enggak? Mungkin dia bilang, ini orang aneh. Udah disebelin, tapi tetap aja senyum. Karena itu Bapak Ibu, meneladani Dia di dunia ini bisa dianggap aneh. Dan tak mendatangkan keuntungan. Karena itu orang yang meneladani Dia dengan baik dan benar, maka siaplah untuk tak diterima dan bahkan mungkin dianggap aneh di dalam dunia ini. Karena ada resiko yang besar yang diterima dalam meneladaninya. Tapi pertanyaannya, mau enggak kita Bapak Ibu?
Mau enggak kita meneladani dia? Harusnya, ya memang berat. Gak ada yang namanya khotbah itu ringan. Ya, apalagi untuk mewujudkannya. Ngomong itu gampang, tapi menghidupinya susah. Beriman itu mudah Bapak Ibu, tapi menghidupi iman itu sesuatu perjuangan. Tapi kalau kita mau belajar Bapak Ibu, jalan kita yang kita tempuh itu memang bukan jalan yang mudah. Jalan yang ditempuh dan ditinggalkan bukan jalan yang biasa. Namun jalan yang bisa berliku, terjal, bahkan bisa juga menjatuhkan kita. Namun yakinlah Bapak Ibu, ujung jalan itu adalah sukacita. Jangan cepat-cepat pengen dapat ke ujungnya, tapi nikmati semuanya. Karena di ujungnya nanti akan ada sukacita. Kemarin saya katakan nih, di persekutuan Kopo Permai ya dari Selasa yang lalu, ayatnya itu Amsal 14 ayat 12 itu dikatakan apa? Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Banyak jalan yang mungkin ya kalau kita tidak meneladani Kristus itu bisa jalan yang indah, nikmat, sukacita. Tapi Bapak Ibu seringkali jalan itu bisa menuju kepada maut. Di jalan kita mungkin berliku, kita sulit, kita harus sakit, kita harus menangis, kita harus menderita, kita harus dicuekin, kita harus diabaikan. Tetapi yakinlah Bapak Ibu, seperti Tuhan tadi katakan di ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Kita akan mendapatkan sukacita. Karena itu, yuk teladani Kristus dalam hidup kita ini, walaupun berat. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh kembali mencoba untuk melihat apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang tampil beda di dunia ini. Karena untuk apa sesungguhnya kami beriman kepada Engkau, kalau toh kami harus menjadi orang-orang yang sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Engkau dan bahkan mempercayai Engkau. Maka iman kami itu hanya iman yang ada di mulut kami, tapi belum menjadi iman yang ada di dalam hati kami, di dalam pikiran kami. Karena itu Tuhan tolonglah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia dalam meneladani Engkau. Karena sesungguhnya Engkau sudah memberikan jejak dengan jelas, bukan jejak yang kabur, bukan jejak yang samar, tetapi jejak-jejak yang sangat jelas. Dan itu terdapat di dalam sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah itu menjadi pegangan kami, karena kami tahu juga Alkitab berisi bukan tuntutan, tetapi Alkitab itu sesungguhnya berisi tuntunan-tuntunan di dalam setiap hidup kami. Demi Kristus tolonglah kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Kembali Bapak Ibu kita bersama-sama menjadi jemaat yang mau meneladani Kristus juga, yang setiap minggu juga kita ungkapkan ya dalam komitmen kemuritan kita. Karena itu biarlah ini bukan menjadi sesuatu kelatahan dalam diri kita, tapi juga sebagai wujud kita mau menjadi orang-orang yang beriman penuh kepada Tuhan. Karena itu bersama-sama kita ikrarkan komitmen kemuritan kita dengan berkata, kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan juga sebagai bagian dari gereja yang ada, yang marilah kita pula bersama-sama dengan seluruh saudara-saudara kita yang ada di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal.
Amin. Silakan duduk. Firman-Nya, biarlah kita boleh menjadi pendengar dan pelaku firman dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak kita dan teman-teman kita dari PPA. Saya persilakan untuk teman-teman PPA boleh memberikan pujian. Kami anak-anak PPA akan mempersembahkan pujian. Dengan pujian ini menyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang senantiasa menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan biarlah dengan pujian ini kita semua bisa terberkati. Selamat menyaksikan.
Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak El, dalam meneladani Kristus kita tidak terlepas daripada penderitaan. Kita boleh mengalami penderitaan supaya iman kita boleh semakin kuat di hadapannya. Oleh karena itu kita mau menaikkan pokok-pokok doa kita mau menaikkan kerinduan kita mendukung pendoa syafaat kita mau angkat satu pujian yang boleh menyatakan kalau dalam kehidupan kita, dalam setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita hanya satu hal yang kita perlukan, kita perlu Tuhan untuk menolong kita. Mari kita nyatakan, kami perlu Kau Tuhan. Perlu
ketika kami berjalan di dunia ini ya Tuhan. Engkau tuntun setiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Karena hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menjadi teladan bagi kami Tuhan. Apa yang sudah Tuhan kerjakan di dunia ini Tuhan Yesus, biarlah kami mampu untuk mengikutinya dan melakukannya dengan setia ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Elfren Sitompul yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami diingatkan ya Tuhan Yesus supaya di dalam penderitaan yang kami alami di dunia ini, mungkin itu bukan penderitaan karena kesalahan kami, tetapi jika kami menanggung penderitaan yang tidak seharusnya kami tanggung, itu adalah kasih karunia kepada Tuhan. Biarlah kami menyadari hal itu Yesus. Ketika kami masuk dalam penderitaan yang tidak seharusnya kami tanggung itu Tuhan, kami terus memandang kepada Tuhan. Kami tidak akan kecewa, kami tidak akan putus asa Tuhan, tetapi semangat yang baru Tuhan selalu berikan bagi kami, sehingga kami tetap kuat, tetap mampu Tuhan menjalani seperti yang Tuhan kehendaki kami jalani di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Bapak Gembala kami Tuhan beserta ibu dan anak mereka Anya yang sedang studi di Jakarta. Urapi terus Tuhan hamba-Mu ini, pakai terus Tuhan Yesus untuk boleh menggembalakan jemaat-Mu di GKMI Bandung. Kemanapun hamba-Mu ini Tuhan untuk melayani Tuhan senantiasa yang mengurapi Tuhan. Biarlah keluarga hamba-Mu ini Tuhan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Sekaligus juga boleh menjadi teladan bagi kami jemaat GKMI Bandung ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini mungkin kami datang dengan berbagai macam pergumulan Tuhan. Mungkin ada juga yang sedang menderita ya Tuhan. Apakah itu penderitaan badani atau penderitaan fisik ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mohon kuatkan kami, terus teguhkan kami supaya kami tetap tegak berdiri di hadapan Tuhan. Dan kami sangat percaya kebenaran firman itu sungguh menggugah hati kami untuk kami berubah ya Bapa, sehingga kami tidak salah memandangnya Tuhan Yesus, menyalahkan Tuhan ketika kami ada dalam penderitaan, tetapi kami boleh bersyukur punya Tuhan yang sanggup menolong kami semuanya Tuhan. Berkatilah para jemaat GKMI Bandung Tuhan, mulai dari anak-anak kecil ya Tuhan Yesus sampai yang sudah orang tua. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang studi. Biarlah Tuhan juga yang menolong anak-anak kami untuk mampu belajar dengan tekun ya Bapa. Kami merindukan anak-anak kami boleh berhasil Tuhan Yesus di dalam studi mereka masing-masing, dan boleh menjadi orang-orang yang berguna ya Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian Tuhan. Baik itu ujian sekolah, baik yang mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi ya Tuhan Yesus. Mungkin mereka mempersiapkan diri dengan bimbingan belajar ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka, sehingga apa yang mereka cita-citakan Tuhan boleh terkabul sesuai dengan rencana Tuhan. Berkati juga Tuhan pelayanan PPA Pelangi Pemulihan Tuhan, supaya melalui pelayanan ini juga Tuhan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati para mentornya dan tutornya semua Tuhan, bahkan donaturnya juga ya Bapa. Engkau memberkati anak-anak ini Tuhan, supaya mereka juga boleh tetap semangat, tetap sukacita, dan mereka juga boleh berhasil ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan lewat pelayanan ini juga Tuhan, sudah ada beberapa anak yang boleh kuliah di luar kota. Kami doakan mereka supaya mereka juga boleh berhasil dan boleh menyukakan hati-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Kami berdoa juga untuk semua kami para orang tua. Tuhan, Kau mampukan kami semua Tuhan untuk boleh mendidik anak-anak kami dengan baik, dan juga melakukan tugas pekerjaan baik pelayanan apapun yang kami kerjakan Tuhan, yang berusaha, yang bekerja, yang melayani Tuhan. Engkau yang memberkati semuanya Bapa. Tuhan, kami teringat juga untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh ya Bapa, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa secara khusus juga buat Bu Yuni. Engkau yang menjamah, melawatnya Tuhan Yesus, memulihkan setiap keadaannya. Berkati setiap usaha yang dilakukan Tuhan, baik melalui makanan, minuman, obat yang dikonsumsi, supaya terjadi kesembuhan ya Bapa. Terutama Tuhan untuk Ibu Lilis yang sedang terbaring di Rumah Sakit Bandung Kiwari ya Bapa. Kami terus memohon kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Kami rindu melihat Ibu Lilis Kartika Tuhan boleh disembuhkan ya Bapa. Karena kami juga mengingat untuk Pak Gunawan yang sedang sakit juga di rumahnya Tuhan Yesus. Biar Tuhan juga yang menolong keluarga ini Bapa, memberikan mujizat yang terbaik buat mereka.
Berkati kedua anak mereka Tuhan, Anggi dan Asun yang merawat kedua orang tua mereka. Beri kesehatan, kekuatan, kesabaran Tuhan, supaya mereka juga boleh melihat kebesaran Tuhan dalam badai sekalipun Tuhan Yesus. Mereka mampu melakukan itu semua Tuhan Yesus, karena Tuhan yang mengasihi keluarga ini, yang menolong mereka. Berkati para dokter, baik setiap obatan, infusan apapun yang masuk ke dalam tubuhnya Ibu Lilis Kartika Tuhan, supaya Ibu Lilis ini Tuhan boleh mengalami sukacita, memiliki pengharapan, dan boleh menerima kesembuhan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa supaya Tuhan juga yang memberikan keamanan ya Bapa untuk Presiden kami ya Tuhan, siapapun nanti Tuhan yang akan dilantiknya Tuhan Yesus, semua persiapan-persiapannya dan keadaan ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, supaya negara kami ini boleh aman, terkendali ya Tuhan, jauh dari segala kerusuhan. Berkati juga ya Tuhan Yesus lingkungan di sekitar gereja ini Tuhan, Kau yang memberkati semuanya ya Bapa. Berkati para majelis diaken dan semua para anak-anak Tuhan yang melayani baik di ibadah pertama dan kedua nanti Tuhan, Kau yang terus mengurapi ya Bapa. Bahkan serangkaian kegiatan ibadah yang akan diadakan dan rencana-rencana ke depan Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menyempurnakannya doa ini. Kami alaskan hanya di dalam satu nama, nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Saya undang untuk petugas persembahan untuk boleh mempersiapkan diri. Sebelum kita memberikan persembahan kita yang terbaik, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang sangat baik kepada setiap kami di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau boleh menghantarkan kami boleh mengikuti ibadah, kami boleh bersuka cita, semua karena anugerah dan kebaikan-Mu ya Bapa. Pada hari ini kami hendak memberi yang terbaik ya Tuhan, melalui persembahan syukur kami, biar Engkau ya Tuhan yang boleh memberkati persembahan ini. Biar ya Tuhan persembahan ini boleh menjadi penolong, boleh menjadi membawa berkat untuk pelayanan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap tangan-tangan yang memberikan, biarlah hati mereka beroleh sukacita ketika mereka memberi ya Tuhan. Dan berkati untuk yang belum bisa memberi, kiranya ya Tuhan di minggu-minggu yang akan datang boleh Tuhan berikan berkat supaya mereka boleh memberi yang terbaik juga dan penuh dengan sukacita. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan persembahan ini dan ibadah kami selanjutnya hanya dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Sambil kita kantong persembahan diedarkan, Bapak Ibu kita mau naikkan pujian kita mau katakan hidupku takkan sama, lalu nanti akan diakhiri dengan doa berkat dan pujian kepada Allah beri puji. Kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita naikkan hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya.
sumbernya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku berkuasa atasku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Ya, biarlah hidup kita tidak akan menjadi sama karena kita mau belajar untuk terus meneladani Kristus dalam kehidupan kita ini. Karena itu biarlah semoga Allah yang damai sejahtera itu menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh dan jiwa tubuhmu tetap terpelihara sempurna dan tak bercacat hingga pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Kini pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah yang sang sumber pohon pengharapan kekal abadi itu akan memenuhi kamu dengan segala kesukaan dan sentosa di dalam iman kepada Yesus Kristus, supaya makin kayalah kamu di dalam pengharapan itu oleh sebab kuat kuasa Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Silakan bersatu teduh sejenak.